Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tanaman gambir. Tanaman gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan juga ranting tumbuhan dengan nama Latin Uncaria gambir roxb. Di Indonesia, gambir pada umumnya digunakan untuk menyirih. Kegunaan yang lebih penting adalah sebagian bahan penyebab kulit dan pewarna. Tanaman gambir atau Uncaria roxb banyak ditemui di Malaysia dan di Indonesia. Umumnya tumbuh liar di hutan-hutan Sumatera. Tanaman gambir termasuk dalam famili Rubiaceae ataupun kopi-kopian. Batangnya berkayu dan berbentuk semak. Klasifikasi tanaman gambir yaitu divisinya Spermatophyta, kelasnya Angiospermae, bangsa Rubiaceae, famili Rubiaceae, dan juga generanya Uncaria dan jenisnya Uncaria gambir. Selanjutnya yaitu ada cara tumbuh dari tanaman gambir. Yang pertama, tanaman gambir dapat tumbuh pada jenis tanah mulai dari tingkat kesuburan rendah hingga kesuburan tinggi. Yang kedua, tanaman gambir kebanyakan tumbuh pada jenis tanah multisol dengan derajat keasaman tanah sekitar 4,5 sampai 5,5. Topografi lahan yang sesuai pada daerah datar hingga bergelombang dan tingkat kemiringan sekitar 25%. Yang ketiga yaitu ketinggian tempat tumbuh dari 50 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tempat yang paling sesuai adalah 200 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Yang keempat yaitu membutuhkan sebaran hujan yang merata sepanjang tahun dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulan atau total curah hujan per tahun berkisar 3.000 sampai 3.500. Suhu yang dibutuhkan yaitu antara 20 sampai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yaitu 70 sampai 80%. Selanjutnya yaitu teknis budidaya jamur. Yang pertama yaitu pembibitan. Pembibitan dilakukan secara vegetatif, bukan secara metode generatif karena hasilnya lebih efektif dan menghasilkan tanaman yang lebih seragam. Teknis tersebut dilakukan secara cepat dan lebih baik daripada metode generatif. Yang kedua yaitu persiapan benih, di mana benih yang disiapkan pada tanaman budidaya jamur ini adalah diambil dari tanaman induk yang berumur 1-2 tahun yang memiliki panjang sekitar 15-20 cm dan diameter 1 cm dan terdiri atas 3-4 ruas. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu penyemaian dan pelumpuran, yang dimana benih yang telah ditanam tersebut di dalam semai yang berisikan dengan campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang atau disebut dengan pupuk organik atau pupuk kandang. Selanjutnya ditutup menggunakan daun kelapa agar terhindar dari matahari secara langsung, lalu didiamkan selama 2-4 minggu. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pemeliharaan di persemaian. Selama persemaian, bibit harus disiram secara teratur setiap pagi dan sore, serta dibersihkan dari gulma. Pemupukan ringan dengan pupuk cair organik dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan. Bibit yang sehat dan memiliki akar yang kuat umumnya siap dipindahkan setelah 1-2 bulan. Kemudian yang kelima, pemindahan bibit ke polybag. Bibit yang telah tumbuh kuat dipindahkan ke polybag berukuran lebih besar 20 x 25 cm yang berisi media tanam campuran tanah, pupuk kandang, dan pasir. Proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Bibit kemudian diletakkan di tempat yang teduh. Kemudian yang keenam yaitu penanaman. Penanaman dilakukan setelah lahan disiapkan dengan pembersihan gulma dan pengolahan tanah. Lubang tanaman dibuat berukuran 30 x 30 x 30 cm dengan jarak antar tanaman sekitar 2-2,5 meter. Pupuk dasar berupa kompos atau pupuk kandang dimasukkan ke dalam lubang, ditanam tegak dan tanah dipadatkan. Kemudian yang ketujuh yaitu pemupukan awal diberikan saat tanaman berupa pupuk organik. Selanjutnya pupuk anorganik seperti NPK diberikan setelah pemupukan susulan setiap 2-3 bulan sekali tergantung kondisi tanah dan pertumbuhan tanaman. Pemupukan dilakukan dengan cara ditunggal di sekitar tanaman. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan lanjutan, di mana tanaman perlu dirawat dengan penyiangan gulma, penggemburan tanah, dan pemangkasan cabang yang tidak produktif secara berkala.
Pemberian mulsa organik seperti jerami kering dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Yang 9 yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama yang umum menyerang gambir antara lain adalah ulat daun dan penggarit batang. Pengendalian dilakukan secara manual atau menggunakan pestisida nabati dan kimia sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Pencegahan juga penting melalui sanitasi kebun dan pemantauan rutin. Dan yang terakhir yaitu ada pemanenan. Tanaman gambir mulai dapat dipanen setelah berumur sekitar 2 tahun. Bagian yang dipanen adalah daun dan ranting muda yang mengandung kadar tanin yang tinggi, di mana panen dapat dilakukan setiap 3-4 bulan tergantung pada kondisi pertumbuhan tanaman. Hasil dari panen kemudian diolah menjadi produk gambir seperti getah atau blok gambir. Selanjutnya ada proses pengolahan gambir. Proses dalam pengolahan tanaman gambir biasanya masih dilakukan secara tradisional. Contoh prosesnya yaitu pemetikan. Daun dan ranting muda dipanen. Yang kedua, perebusan. Direbus dalam air panas selama 1-2 jam untuk mengeluarkan ekstrak. Lalu ada pemerasan. Ekstrak yang dihasilkan diperas untuk memisahkan ampas. Lalu ada pengendapan. Cairan hasil perasan diendapkan hingga membentuk pasta. Lalu pencetakan dan penjemuran. Pasta dicetak dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Dan yang terakhir, pengemasan. Produk dikemas dalam bentuk blok atau kepingan. Lalu di sini ada produk turunan gambir. Seperti yang pertama ada tanin. Tanin dari gambir digunakan secara luas sebagai bahan penyemak kulit, memberikan warna dan ketahanan pada kulit. Lalu pewarna alami untuk tekstil dan batik, bahan pengikat dalam industri tinta dan perekat alami. Dan yang kedua ada ekstrak kateken. Nah, kateken ini adalah senyawa aktif utama dalam gambir yang memiliki sifat antioksidan tinggi. Produk ini banyak digunakan dalam industri farmasi sebagai antioksidan anti kanker dan bahan suplemen kesehatan. Lalu ada kosmetik, digunakan dalam krim anti aging dan perawatan kulit. Dan yang terakhir ada industri makanan dan minuman sebagai bahan tambahan fungsional. Produk turunan gambir. Yang ketiga, pengobatan tradisional. Gambir telah lama digunakan pengobatan tradisional untuk yang pertama mengobati sariawan, diare, dan radang tenggorokan. Yang kedua, menghentikan pendarahan ringan dalam bentuk bubuk ataupun baluran. Yang keempat, blok gambir, di mana bentuk padat hasil pengolahan getah gambir yang digunakan sebagai pertama komoditas ekspor. Yang kedua, bahan baku industri pengolahan lanjutan. Yang kelima, pestisida nabati, yang dimana ekstrak tanin gambir dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami yang ramah lingkungan untuk mengendalikan tanaman. Selanjutnya yaitu standar mutu SNI pada gambir. Berdasarkan SNI 01 strip 3745 strip 1995, standar mutu gambir kering mencangkup kadar air maksimum 15%, kadar tanin minimum 40%, kadar abu maksimum 8%, kadar zat larut air minimum 70%, dan produk harus bebas dari kotoran, serangga, dan bau asing.